Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dan insyaallah taala kita akan kembali mempelajari petikan dari sirah nabawiyah, petikan dari kisah-kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas adalah membahas sisi lain dari satu peristiwa yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, yaitu pada bulan Zulqa'dah 7 Hijriah. Pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama Umrah Qadha Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari namanya kita tahu bahwa Umrah Qadha artinya adalah umrah pengganti. Disebut dengan umrah pengganti karena tahun sebelumnya, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dengan 1.400 orang sahabat itu berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Tapi qadarullah ternyata tidak terjadi, dikarenakan orang-orang Quraisy tidak mau menerima, tidak mau kota mereka yaitu Mekah dimasuki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah bernegosiasi akhirnya terjadilah kompromi sesama antara orang-orang Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian menghasilkan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah memang tidak spesifik mengatur tentang masalah umrah yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, tetapi yang jadi masalah atau sebabnya adalah umrah. Makanya salah satu hasil dari perjanjian Hudaybiyah bahwa Rasulullah tahun itu, tahun ke-6 Hijriah, tidak bisa umrah waktu itu, tapi ditunda 1 tahun kemudian baru diizinkan. Jadi 1 tahun kemudian baru diizinkan, ya. Maka pada waktu yang disepakati tahun ke-7 Hijriah bulan Zulqa'dah, Nabi berangkat dengan orang yang sama dengan orang yang ikut serta di dalam perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya 1.400 orang. Jadi tidak ada orang atau sahabat yang waktu tahun yang lalu ikut serta dengan Nabi untuk melaksanakan umrah yang kemudian menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Gak ada yang absen, semuanya ikut. Kecuali yang memang sudah meninggal, baik di dalam Ghazwah Khaybar, ya, pertempuran Khaybar, atau meninggal karena sakit dan yang lainnya. Ditambah lagi dengan para sahabat yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika itu yang berangkat sekitar 2.000 orang sahabat. Berkaca kepada umrah yang gagal di tahun yang lalu, waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat semuanya harus bersenjata lengkap. Ya, bukan senjata hanya untuk melindungi diri, tapi senjata perang. Karena walaupun Quraisy di perjanjian Hudaybiyah berjanji tidak akan mengganggu, tapi orang Quraisy ataupun mereka orang-orang kafir tidak bisa dipercaya. Bisa saja walaupun dalam perjanjian tidak boleh saling menyerang, mereka diserang. Ya. Berangkat mereka dengan jamaah berjumlah 2.000 orang. Dan itu adalah jamaah haji atau jamaah umrah yang paling banyak yang pernah ada sampai dengan zaman Rasulullah. Dahulu orang berangkat mereka itu sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil, atau paling banyak juga
kabilah-kabilah mereka yang sangat terbatas. Tapi dengan jumlah 2.000 orang ini belum pernah ada. Ya. Sesampainya di miqat Ahlul Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menggunakan kain ihram mereka. Dan sejak dari tempat itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan kalimat talbiyah dengan suara yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Maka di sepanjang perjalanan, jemaah yang jumlahnya banyak ini, 2.000 orang, belum termasuk kendaraan mereka, unta-unta mereka, belum termasuk hewan-hewan yang akan disembelih, akan dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jemaah yang banyak dan menyita perhatian sepanjang jalan, baik oleh kaum ataupun kabilah. Apalagi tadi mereka menyerukan kalimat talbiyah yang tidak pernah ada sebanyak itu dan sekeras itu suaranya. Gitu. Nah, ketika kaum muslimin ini memasuki Tan'im, datang utusan orang Quraisy yang mereka sebenarnya sudah memprediksi Nabi akan datang tepat seperti apa yang diperjanjikan di Hudaybiyah. Datang utusan orang Quraisy namanya Mikras. Ya, dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya. Sepanjang perjalanan kami dengan Anda, kami tidak pernah melihat Anda ini berkhianat terhadap perjanjian. Ya. Anda selalu menepati perjanjian. Tapi kenapa sekarang Anda membawa senjata lengkap yang tidak diperbolehkan di tanah haram? Ya, nggak boleh bawa senjata berat. Ya, kata Rasulullah SAW, apa yang engkau ketahui, ya, tidak akan berubah pada diriku. Yaitu saya adalah orang yang menepati janji. Bahwa saya bawa pasukan, bawa senjata lengkap ini hanya untuk sampai di tempat ini, dan setelahnya saya akan memasuki dengan senjata yang hanya untuk melindungi diri, yaitu pedang yang disarungkan. Maka Nabi ketika itu memerintahkan para sahabat melucuti senjata-senjata berat mereka. Ditaruh di perbatasan yang disebut dengan wilayah Tan'im. Tan'im itu mungkin sekitar, kalau naik bis sekarang sekitar 1 jam ya sebelum masuk Masjidil Haram. Ditaruh itu pedang-pedang dan tombak-tombak dan senjata berat, dan Nabi meninggalkan 500 orang di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada serangan yang tiba-tiba dari kafir Quraisy ketika Nabi dan para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang masuk ke kota Mekah. Dan Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawan itu tetap setia di sana sampai Nabi selesai umrah baru gantian. Masuk mereka, dan ketika itu memicu kehebohan, ya, keriuhan di tengah-tengah penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang akrab, yang biasa kedatangan jamaah haji dan umrah, tidak pernah melihat jamaah haji dan umrah sebanyak itu, 2.000 orang. Ya, dengan kalimat talbiyah yang sangat keras. Muncul cibiran mereka, terutama dari tokoh-tokohnya, mengatakan ini orang-orang Madinah datang ke kita bawa virus. Mereka ini sedang meracau karena demam. Ya, mereka sebut bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya terkena virus Madinah. Ya, jadi bukan hanya virus corona ya, virus Madinah juga ada. Itu kata-kata mereka, gitu ya. Kenapa? Karena berteriak-teriak. Ya, dan Nabi Muhammad SAW tahu celaan itu dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sakit, bahkan mereka kuat. Maka Nabi memerintahkan agar kain ihram yang digunakan oleh para sahabat itu dipakainya secara berbeda, yaitu satu kain itu berada di ketiak mereka dan meminta agar satu bahunya lagi itu dibiarkan terbuka. Nih, para sahabat berotot kuat, ya, bukan sakit mereka. Yang tadinya sudah keras bertalbiyah diminta lebih dikeraskan lagi.
Bahkan ketika mereka 2.000 orang itu atau 1.500 orang itu masuk ke pelataran Ka'bah, diminta untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan seperti biasa atau agak cepat ketika 4 putaran terakhir. Jadi terlihat di situ bahwa mereka tidak sakit dan sehat, kuat. Ya, sehingga orang-orang Quraisy mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak sakit, bahkan lebih kuat daripada kita. Itu orang-orang Mekah itu nonton di bukit-bukit saking penasarannya mereka dengan ribuan para sahabat. Ya, sebagian lagi berkumpul di Darun Nadwah untuk menyaksikan fenomena itu yang tidak pernah mereka lihat. Nah, itu peristiwa disebut dengan Umrah Qadha, dan Nabi Muhammad SAW tinggal 3 atau 4 hari di Mekah untuk kemudian kembali ke kota Madinah. Selesai Umrah Qadha itu. Ya. Tapi hadirin rahimakumullah, banyak memang sisi-sisi kejadian-kejadian yang meliputi terjadinya Umrah Qadha ini. Tapi kita hanya akan pada majelis ini akan membahas tentang satu dampak dari Umrah Qadha ini yang membuat 3 tokoh muda Quraisy berbalik arah, yang tadinya mereka berada di kekufuran, ya, menjadi tokoh-tokoh Quraisy berbalik masuk Islam setelah menyaksikan fenomena Umrah Qadha ini. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Amr bin As. Yang kedua adalah Khalid bin Walid. Yang ketiga adalah Utsman bin Talhah radhiyallahu anhum ajmain. 3 orang ini, ya. 3 orang ini kita tahu track recordnya atau nama-namanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita. Yang pertama Amr bin As. Ini terkenal sebagai Abu Misr. Bapaknya orang Mesir dikarenakan jasanya menaklukkan kota Mesir dan wilayah-wilayah Afrika Utara. Zaman dahulu, waktu dia belum masuk Islam, dia adalah duta Quraisy atau sekarang mungkin disebut dengan menteri luar negerinya Quraisy. Dia sering bepergian ke Mesir, dia sering bepergian ke Habasyah, dia sering bepergian ke Syam, ke Persia. Coba bayangkan ya. Sejak muda sudah sering melancong, sudah sering bepergian ke luar negeri, jauh tempatnya. Dia kenal betul wilayah Mesir, dia kenal betul wilayah Syam, dia kenal betul wilayah Persia, dia kenal betul wilayah Afrika Tengah atau yang dulu disebut dengan Habasyah. Orang yang sangat-sangat berwawasan luas. Ya, pandai berdiplomasi karena selalu berhadapan dengan raja-raja ataupun kaisar-kaisar yang ada. Ini orang yang luar biasa. Ya, Amr bin As. Nah, sebab masuk Islamnya sebenarnya bukan hanya peristiwa Hudaybiyah atau peristiwa Umrah Qadha yang menyebabkan Amr bin As ini masuk Islam. Sebelum peristiwa itu, Amr bin As setelah terjadinya Hudaybiyah ini sudah merasa Quraisy akan kalah. Maka ketika itu dia mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Dia katakan, demi Allah, kalian tahu, aku melihat kondisi Muhammad SAW sekarang ini dalam keadaan membumbung tinggi. Artinya bahwa posisi beliau sangat strategis dan kuat. Dan aku punya ide, punya pendapat, dan aku mau minta pendapat kalian. Amr bin As tadi cerdas, ahli diplomasi, paham strategi, geopolitik, dan yang lain-lainnya. Kata pemimpin Quraisy, apa itu strateginya? Apa itu idenya? Ya, dia katakan, menurutku kita harus menemui Raja Najasyi. Ya, jika keadaan sekarang ini memenangkan Muhammad SAW, maka kita sudah tenang. Kita punya backing, kita punya backup, ya, kita punya pendukung Najasyi, raja yang kuat, yang ia adalah penguasa wilayah Afrika dan Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan langsung Romawi Timur. Kuat. Kalau dia kalah nanti Romawi ikut campur. Ya. Kita berada di tempat Najasyi dan kita berada dalam kekuasaan orang yang kita cintai. Bukan berada di bawah kekuasaan Muhammad SAW musuh kita.
Gitu. Tapi jika kaum kita yang menang, ya, maka kaum kita pasti jemput kita. Mereka tahu posisi kita sebagai pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, pasti mereka akan menjemput kita dan mendudukkan kita pada posisi kita semula. Ya. Nah, kemudian disambut, ya, pendapatmu tepat sekali. Maka kemudian Amr bin As mengatakan, sekarang sebagai modal saya menemui Najasyi, kumpulkan semua hadiah-hadiah terbaik yang kalian punya. Dan Najasyi sangat menyukai kerajinan dari kulit. Baik dijadiin sepatu, dijadiin pakaian dan yang lain. Kumpulin, bawa dia ke Najasyi. Ya. Nah, kemudian akhirnya dia menemui Najasyi. Ketika dia mau menemui Najasyi, dia bertemu dengan utusan Nabi yang bernama Amr bin Umayyah ad-Damari. Utusan Rasulullah untuk berdakwah kepada Raja Najasyi namanya Amr bin Umayyah ad-Damari. Ya. Nah, ada orang itu. Ngapain dia ke sini? Ya, kata Amr bin Umayyah. Tapi saya akan ketemu dengan Najasyi. Ya. Akhirnya datang memberikan hadiah, ya. Dan Raja Najasyi senang dengan hadiah-hadiah tersebut. Ya. Dia katakan, aku bawakan kulit-kulit itu untuk Anda, wahai Najasyi. Semoga Anda bisa menerimanya. Dan Najasyi kemudian kagum dan menginginkan itu. Tapi kemudian saya bicara kepada dia, wahai Raja, saya telah memberimu hadiah yang banyak sekali. Ya. Dan saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Ya. Katanya, ya, tadi saya ketemu dengan Amr bin Umayyah. Dia adalah utusan dari seseorang yang menjadi musuh kami. Wahai Tuan Raja, kalau Anda berkenan, serahkan orang itu kepada kami. Amr bin Umayyah. Untuk apa? Untuk kami bunuh karena dia adalah orang dari musuh kami. Mendengar permintaan ini Najasyi marah. Ya, bahkan dipukulnya kepala ataupun wajah dari Amr bin As ini. Ya, dia katakan tega-teganya, berani-beraninya engkau meminta orang untuk kami berikan kepadamu untuk engkau bunuh, padahal orang itu adalah utusan dari seseorang, ya, yang malaikat telah datang kepadanya sebagaimana dia telah datang kepada Musa alaihissalam. Beraninya engkau. Nah, kemudian Amr bin Umayyah dia tidak mengira, atau Amr bin As tidak mengira bahwa Najasyi semarah itu. Dia katakan, wahai Tuan, mohon maaf. Aku tidak tahu bahwa apa yang aku minta ini akan membuatmu murka. Seandainya aku tahu, aku tak akan meminta itu. Wahai Tuan, bagaimana seharusnya saya bersikap? Maka ketika itu Raja Najasyi mengatakan, ya, dia mengatakan, Amr, ya, turutilah aku dan ikutilah orang itu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, karena orang itu di atas kebenaran dan pasti bisa mengalahkan siapapun yang menentangnya. Orang itu di atas kebenaran. Muhammad SAW di atas kebenaran. Dan siapapun yang menentangnya pasti akan dikalahkan. Maka Amr bin As mengatakan, ya wahai Raja, saya akan ikuti. Ya, satu riwayat lain mengatakan bahwa Amr bin As menyatakan keislamannya di hadapan Najasyi. Ya, lantas dia pulang ke Mekah. Di Mekah dia bertemu dengan teman-temannya. Tapi orang-orang ketika itu, orang-orang kafir Quraisy sudah melihat wajah yang berbeda dari Amr bin As. Ya. Lantas kemudian setelah Nabi SAW ini selesai umrah qadha, maka ketika itu Amr bin As bertekad untuk mendatangi Nabi di Madinah untuk menyatakan secara resmi bahwa dia masuk Islam. Jadi cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam relung hatinya dan dia sudah tidak nyaman lagi di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka dia pun berangkat menuju Madinah dan di sana ternyata di perjalanan dia bertemu dengan Khalid bin Walid.
Ditanya, mau kemana engkau wahai Abu Sulaiman? Ya, dijawab oleh Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, demi Allah, wahai Amru, sesungguhnya jalan itu telah jelas. Orang itu benar-benar seorang nabi. Demi Allah aku akan pergi lalu masuk Islam. Kalau bukan sekarang kapan lagi ya Amru? Ya, kata Amru bin As, iya saya juga akan datang ke sana. Mari bersama pergi, ya pergi bersama-sama. Akhirnya mereka datang bersama dengan Khalid bin Walid, di riwayat yang disebutkan dengan Utsman bin Talha. Ya. Datang dan Rasulullah SAW menyambut mereka. Kemudian Khalid bin Walid dan Amr bin As menyodorkan tangannya untuk berjanji setia dan menyatakan diri masuk Islam. Ya. Tapi Amr bin As ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya syarat. Apakah Anda sanggup ya untuk memenuhi syarat saya? Dijawab, apa itu syaratnya? Yaitu berjanjilah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya hai Amru, sesungguhnya yang namanya Islam itu menghancurkan dosa-dosa. Yang namanya hijrah menghapuskan dosa-dosa. Dan yang namanya haji menghapuskan dosa-dosa. Ya. Maka Amr bin As kendati dia di penghujung sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW atau di hujung peristiwa Fathu Mekah, ya, ini tetap disebut dan termasuk mendapatkan gelar kaum muhajirin. Kenapa? Karena setelah Fathu Mekah itu dua-duanya sudah menjadi negeri Islam, ya, menjadi negeri Islam sehingga orang yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah sudah nggak ada muhajirin lagi, ya. Dan orang muhajirin ini punya kespesialan, punya keistimewaan, gitu ya. Dan Amr bin As walaupun masuk kalangan muhajirin termasuk yang terakhir, dia dikategorikan sebagai sahabat muhajirin. Ya, ini satu, ya, Amr bin As. Ada lagi Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid ini adalah tentara yang paling atau komandan yang paling muda di tengah-tengah Quraisy. Tetapi kecakapannya di dalam militer tak diragukan lagi. Khalid bin Walid memimpin peperangan-peperangan bersama dengan orang-orang Quraisy dan tak terkalahkan. Termasuk perang melawan kaum muslimin ketika dia masih berada di dalam kekafiran. Ya, termasuk kita tahu peristiwa perang Uhud di mana Khalid bin Walid mengalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Tetapi ada yang diceritakan, sisi lain dari Khalid bin Walid ini mengatakan dia, ketika aku bertempur dengan pihak Muhammad SAW, selalu muncul perasaan tidak enak pada diriku. Ya, ada keyakinan bahwa kendati aku menang, ya, orang ini pasti akan menang. Dan kami pasti akan dikalahkan. Ya, jadi walaupun menang, dia yakin suatu hari pasti akan kalah habis. Gitu. Nah, sampai kemudian terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang isinya Quraisy sudah tidak boleh lagi menyerang kaum muslimin. Quraisy harus menerima kenyataan bahwa orang-orang Islam diizinkan untuk memasuki Mekah tahun depan. Dan ini kenyataan ini memukul banyak tokoh-tokoh Quraisy termasuk Khalid bin Walid. Berarti ini kenyataan bentar lagi nih. Bahwa ya di Mekah akan dikuasai oleh orang Islam. Sehingga kemudian aku mencari-cari jalan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku pergi ke Najasyi? Haruskah aku pergi ke Kaisar Persia, ke Kaisar Romawi untuk bergabung dengan mereka dan menganut agama mereka? Dia membayang-bayangkan tuh. Kalau saya gabung dengan Najasyi, saya gabung dengan Persia, saya gabung dengan Romawi, kira-kira gimana perasaan saya? Dan menjadi pengikut agama mereka. Khalid sebagaimana orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, kendati mereka ini menyembah berhala, ya, tapi juga mereka percaya bahwa mereka ini adalah penganut agama Ibrahim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama mereka berbeda dengan agama Nasrani yang ketika itu dianut oleh orang-orang Romawi dan Najasyi atau Persia, agama yang Majusi. Ya.
Dan ketika aku membayangkan, aku tidak sanggup. Ya, aku tidak sanggup. Ditambah lagi, kata Khalid bin Walid, bahwa peluang untuk mengalahkan Muhammad SAW itu semakin kecil. Apalagi untuk mengalahkan, membunuh Rasulullah SAW itu tidak mungkin. Karena dia pernah mengalami satu kesempatan ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi dengan para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang itu sedang sholat zuhur atau sholat maghrib, sholat zuhur atau sholat asar. Mereka sedang sholat dengan sholat khauf ya. Ketika masih dalam keadaan perang, mereka sholat khauf. Ya, para sahabat sholat khauf. Ya. Ketika itu mereka sedang sholat dalam keadaan lemah dan aku membawa pasukan yang banyak. Ingat, Khalid tak pernah terkalahkan dan tak pernah gagal dalam misi militer. Ketika pasukanku sudah mau menyergap pasukan itu, jamaah itu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, maka aku melihat ya, ada yang melindungi orang-orang itu. Sehingga aku menjadi ragu, cemas, takut, sehingga balik lagi. Ya, sehingga aku yakin orang itu dilindungi. Nabi Muhammad SAW ada yang melindungi, hingga dia batal nyerang. Nah, ketika Nabi itu melaksanakan umrah qadha, Khalid melarikan diri, kabur dia. Ya, adiknya yang sudah masuk Islam namanya Walid bin Walid. Itu nyari Khalid, kemana Khalid? Akhirnya ada yang ngasih tahu dia ada di tempat ini. Maka Walid bin Al-Walid ini mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid. Ya, yang inti suratnya, kemana engkau, saudaraku? Ya, aku bersama Rasulullah SAW datang ke kota Mekah dan aku mendengar sendiri beliau menanyakan tentangmu, wahai Khalid. Beliau berkata, kemana Khalid? Sesungguhnya dia adalah orang yang punya potensi. Seandainya dia datang dalam keadaan Islam, ya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, wahai kakakku Khalid bin Walid, jangan lagi Anda terlambat, karena sesungguhnya Anda sudah banyak ketinggalan mendapatkan banyak kebaikan. Dibaca surat ini, dan dia ketika itu, Khalid bin Walid semakin yakin, wah, ini jalannya. Ya, ini jalannya, bahwa saya harus masuk Islam. Saya harus mendatangi Rasulullah SAW. Nah, ya, akhirnya datang ke Madinah. Di Madinah, ya, dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan terkenal bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini bisa menafsirkan mimpi. Ya. Dia ceritakan mimpinya bahwa dia melakukan satu perjalanan panjang dari satu negeri yang tandus, kering, susah makanan. Lantas kemudian dia melakukan perjalanan sampai di sebuah negeri yang hijau, subur, banyak air, banyak makanan. Ya, apa menurutmu wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini pertanda bahwa Anda, wahai Khalid, akan berpindah dari satu tempat yang dipenuhi dengan kesyirikan menuju suatu tempat, menuju suatu agama yang dipenuhi dengan kedamaian, yang dipenuhi dengan kejayaan, yaitu Islam. Maka Khalid tak ragu kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Amr bin As. Atau riwayat yang lain dia datang bertiga dengan Utsman bin Talha. Jadi ketika Khalid sudah cenderung kepada Islam waktu di Mekah, ya, dia mengajak tokoh-tokoh Quraisy yang lain untuk sama-sama menyatakan diri masuk Islam. Karena Quraisy sudah nggak ada kemungkinan perang, sudah nggak punya kemampuan, ya. Menaklukkan kota Mekah hanyalah masalah waktu. Ya, sebelum terlambat, sebelum terjadi yang mungkin tidak bisa mereka prediksi, Khalid mengajak tokoh-tokoh muda atau tokoh-tokoh utama Quraisy untuk masuk Islam. Dia ajak Safwan bin Umayyah, ya Safwan, kita akan mendatangi Nabi, kita akan mendatangi Muhammad SAW dan akan bergabung dengan pihak itu. Bagaimana menurutmu? Kata Safwan bin Umayyah, ya, kalau seandainya seluruh penduduk Mekah menyatakan diri masuk Islam dan tinggal satu doang, yaitu saya doang, saya nggak akan mau masuk Islam. Saya nggak akan mau. Ya, saking sombongnya dia. Ya, sombongnya waktu itu, dan Safwan bin Umayyah masuk Islam.
Ya, Sofwan bin Umayyah masuk Islam nanti. Itu. Datang lagi kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Sama, Ikrimah juga ya menyatakan diri walaupun penduduk Mekah seluruhnya masuk Islam saya nggak akan mungkin. Kita tahu bahwa Ikrimah bin Abi Jahal ini masuk Islam juga setelah Fatu Mekah, gitu ya. Tapi Ikrimah ini bisa dimaklumi karena bapaknya dan saudara-saudaranya banyak yang terbunuh dalam peristiwa perang Badar, gitu ya. Jadi nggak mau dia. Gitu. Gak ada kecuali hanya Utsman bin Talha. Nah, Utsman bin Talha juga orang yang punya kedudukan di penduduk Mekah. Dia adalah ahlu siqayah wa rifadah. Ya, dia adalah orang yang mengurusi permasalahan air dan lebih khusus bahwa Utsman bin Talha ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Ya, dia yang memegang kunci Ka'bah, keluarganya, dan sampai sekarang di Mekah keluarga mereka keturunan dari Utsman bin Talha yang memegang kuncinya. Gitu. Ya, kecuali Utsman bin Talha langsung mau ikut. Ya, akhirnya kami datang menemui Nabi Muhammad SAW. Amr bin As, Sofwan bin Utsman bin Talha dan Khalid bin Walid. Salah seorang di antara mereka, saya lupa apa Khalid apa Amr bin As, mengatakan, dahulu sebelum prosesi hijrah itu, tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajah Muhammad SAW. Dan ketika aku mendatangi beliau, melihat apa yang sudah aku lakukan di belakang hari, zaman dulu, waktu mereka belum masuk Islam, ya, dosa-dosanya memerangi orang Islam, menyiksa orang-orang Islam. Aku khawatir bahwa beliau itu marah, ya, karena apa yang aku lakukan di masa lalu. Maka aku tak berani menatap wajah beliau. Jangankan ngajak bicara, menatap wajah beliau pun tidak berani. Ya. Ketika aku mendengar beliau berkata tentang kami dan menyambut kami, aku baru berani mendongakkan kepalaku melihat wajah Rasulullah SAW. Dan wajah yang ekspresi yang aku lihat pertama kali beliau adalah senyuman beliau. Mereka menganggap bahwa Nabi akan datang dalam keadaan murka, marah. Bagaimana sih orang marah? Gitu. Tapi yang dilihat adalah wajah yang tersenyum. Maka sejak saat itu, tidak ada wajah yang paling aku cintai, tidak ada wajah yang paling aku rindukan melebihi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajah Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahimakumullah. Inilah 3 kisah, ya, dari 3 orang sahabat yang mulia, yaitu Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha. Di kemudian hari mereka ini menjadi tokoh-tokoh utama Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang terbaik di zaman jahiliyah, maka di zaman Islam dia akan menjadi juga yang terbaik. Khalid bin Walid menjadi komandan pasukan Quraisy ketika itu. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia juga menduduki posisi komandan, ya, dan dipercaya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Ya, memimpin pasukan kaum muslimin menaklukkan Syam, menaklukkan Persia. Itulah Khalid bin Walid. Demikian juga Amr bin As kita ceritakan tadi. Ya, dia terlibat di dalam penaklukan Persia, ya, penaklukan Syam, penaklukan Baitul Maqdis, sampai yang paling terkenal adalah penaklukan Mesir. Ya. Demikian juga Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Ya, dia memegang amanah sebagai pemegang kunci dan juga dia memiliki bacaan, ya, bacaan Al-Qur'an yang paling merdu, termasuk yang paling merdu. Ya, sampai dikatakan saya kalau lagi baca Al-Qur'an itu binatang-binatang ternak punya saya, untanya ataupun kambingnya itu berisik. Gitu ya. Sehingga mengkhawatirkan, jangan ada apa nih, ya. Saya adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau mengatakan sesungguhnya itu adalah reaksi, ya, hewan-hewan ternakmu itu karena malaikat ikut mendengarkan suara bacaanmu. Gitu ya. Saking indahnya, saking bagusnya bacaan dari Utsman bin Talha radhiyallahu anhu ini. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.